Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Salam. teman-teman alumni IKFEB. Kali ini di episode eh, selanjutnya ya, episode untuk kesempatan hari ini Sabtu 27 Desember 2025 untuk event IKFEB bercerita. Kali ini guest kita ada Kang Rizky. Kang Rizky, Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, Kang Rizky, terima kasih waktunya ya, Kang. Akhirnya kita ngobrol juga. Ini kita Kang Rizky ini angkatan 9 akuntansi 96 yang saat ini berkecimpung di bidang peternakan ya Kang ya. Makan. Peternakan. Agribisnis. Nah, kita Ya. mau ngobrol-ngobrol nih. Kang izin kita eh, apa ngobrol santai dulu ya. Kita mau mau Ya. mau 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 tanya banyak nih dari perjalanan mungkin berangkat dari perjalanan awal di FEB Unpad nih. Kang Rizky asli Bandung ya, Kang Rizky ya? Asli Bandung, kelahiran Bandung. Dari maksudnya sekolah SD sampai SMA sampai kuliah di Bandung gitu. Iya, SD di Bandung, bayanginnya di Priangan. SMP 7 Bandung. Hmm. SMA 3 Bandung. Oh, Kuliah. kuliah Kuliah di. agak sedikit jalan dulu. Saya masuk 95 masuk matematik 4 dulu. Oh ya. Terus double ceritanya tuh. Masuk akuntansi 96 gitu. Hmm. Double. Sejalan dengan waktu, akhirnya aku harus memilih. Jauh karena kan satu di DU, satu di Jatinangor ya. Waduh, saya Jatinangor harus ya. milih akhirnya. Saya lebih milih akuntansi dan aktivitas organisasi. Udah akhirnya beli terusin di Iya iya. akuntansi gitu. Dulu SMA 3 berarti Kang ya di Cuma tiga. Belitung ya. Ya. Itu. Nah, eh dulu pemilihan kan berarti ikut UMPTN lagi ya yang kedua. Nah, Itu dulu eh, apa motivasinya apa dulu Kang? dulu kan matematik masuk ya. Saya masuk dulu apa namanya pengennya sih belajar komputernya ya, gitu matematika komputernya, komputasinya. Nah, setelah masuk di sana, saya kayaknya perlu apa sesuatu hal yang lebih aplikatif gitu loh. Di sana kan menguji teorema ya seperti itu terus banyak pengaplikasian di apa coding gitu ya zaman dulu tuh. Saya pengen aplikasiannya apa nih ya. Nah, akhirnya saya milih itu berikutnya saya mau coba kombinasi sama bisnis dan pada saat itu kan yang lagi happening ya waktu itu ya akuntansi itu kan istilahnya salah satu jurusan favorit ya di Unpad ya. Terus juga apa istilahnya itu market juga sangat membutuhkan ya tenaga ahli akuntansi gitu. Terus wah bisa dikombin nih sama kemampuan komputasiku gitu. Aku mau double degree ya ceritanya tuh ya. Tapi waduh setelah setengah ini karena jauh ya jaraknya. Kalau tempatnya berdekatan sih mungkin bisa selesai dua-duanya lah. Karena waktu itu juga saya melihat wah organisasi ini perlu lah. Ya, jadi selain ada passion juga senang berorganisasi, yang kedua juga saya kayaknya kalau kerja nih harus ada bekal ini nih, harus saya apa namanya istilahnya perkaya gitu ya kalau mau survive lah. Akhirnya saya milih aja ini semester 5 berhenti di sana gitu. Oh, lumayan juga kayaknya sampai semester 5 sempat Iya, jadi sempat kurang lebih setahunan tuh ya double ngerasain 2 tahun, 2 tahun ya dua berarti tahun ya. lebih, Oh iya, iya, 96. Oh iya, iya. benar-benar. Nah, Sayang, sayang sebenarnya, tapi sih ya, saya mendapatkan pilihan yang benar sih ya untuk di akuntansi. Kayaknya ya banyak hal yang bisa saya dapat juga kan selain kuliah ya. Jadi selain keilmuan juga organisasi sama jodoh juga gitu ya di akuntansi gitu. Jadi perbedaannya si apa saya sih juga Kang dulu? angkatan 97. Perbedaan di matematika waktu itu di sama di akuntansi itu secara umum apa sih perkuliahannya dari mungkin apa suasananya apa gimana tuh Kang dulu bedanya? Bedanya ya dulu beda banget lah kampus Jatinangor saat ini dan dulu ya. Dulu masih garing ya kan. Dulu aja tanjakan cinta itu namanya disebutnya tanjakan baut coba namanya ya. Tanjakan baut itu tanjakan cemberut gitu ya dulu.
Wah, dulu sih masih belum rindang ya kondisinya. Fasilitas juga masih belum selengkap sekarang ya. Artinya sih secara apa namanya beda banget lah Jatinangor dulu dengan sekarang. Tapi sih so far sih namanya Unpad sih seneng-seneng aja ya, seneng aja gitu. Persaudaranya juga akan tahu ya. Kemudian banget apa namanya Tanah Parahyangan lah ya, supel gitu. Walaupun semua melting pot juga kan dari semua seluruh Indonesia ada di situ ya. Dan bedanya kan kalau di sana banyak juara Olimpiade matematika gitu ya. Kayak di sana tuh ya. Terus di sana lebih kayak ini ya, karena ya itu seperti yang saya bilang, lebih mengkaji waktu itu ya kan matematika itu diuji seperti itu ya. Terus aplikasinya waktu itu mungkin karena saya milih komputasi, ya, jadi saya lebih ya coding kayak gitu ya. Terus juga apa eh, teorema-teorema seperti itu ya, pengujian seperti itu. Jadi eh, saya nih cara makainya nih seperti apa ya nanti ke depan saya, karena kebanyakan saya kan bisnis ya gitu ya waktu itu, supaya apa namanya punya nilai jual lebih lagi apa nih. Makanya saya milih coba aja ke bisnis, milihnya akuntansi gitu. Oke. Karena kan apa istilahnya eh, waktu itu kayak seorang masih di awang-awang gitu. Hmm. Sebenarnya kalau saya masuknya waktu itu ke riset operasi itu lebih ke kayak teknik industri lah. Nah, lebih ke manajemen bisnis tuh kayaknya tuh, matematika terapan bisnis saya tuh. Tapi aja udah saya milih akuntansi. Eh, tapi ini unik lagi nih di akuntansi itu ternyata gitu ya. Bacaan saya banyaknya manajemen itu loh. Bacaan-bacaan saya tuh. Jadi majalah kontan. Hmm. Nah, terus jadi akuntansi itu jadi lebih sifatnya memberesin kewajiban studi aja gitu loh. Tapi passionnya saya sebenarnya lebih di manajemen gitu. Manajemen akuntansi pun Ya. lebih seneng ke manajemen. Akuntansi manajemennya saya lebih senengnya gitu. Nggak ke auditor, nggak terlalu. Saya bisa seneng, tapi tidak bukan passion saya lah gitu lah. Ya akuntansi itu. Di auditornya, tapi lebih ke akuntansi manajemen, saya lebih ke situ. Terus kayak kehidupan dari asisten juga saya lebih cenderungnya kok nggak ke asisten akuntansi, saya lebih cenderungnya ke asisten statistik. Selain background saya di matematik juga, tempat-tempat itu sama, itu nggak pakai nih kalau di manajemen statistik kan ada forecasting, ada probability kayak gitu ya. Eh, jadi saya ini juga milih asisten juga, saya jadi asisten statistik saat itu. Jadi ngajar di praktika statistik yang kelas reguler sama kelas dulu ada apa extension dulu ajar itu. Terus statistik juga di SI ya, lu ya, Kang? Kenapa? Sempat jadi asdos untuk statistik di 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 ini di Ya, extend ya. iya. Jadi kita megang kelas saya dulu di reguler, kelas reguler sama kelas extension. Nah, kelas extension seneng tuh, jadi nambah temen lagi karena banyak lulusan dari D3 PAP kan yang lanjut extension di sana gitu. Banyak udah kerja di bank, jadi perspektif kita tuh nambah gitu. Jadi selain yang anak-anak reguler, ketemu adik-adik reguler, ketemu juga yang kakak-kakak ekstensi gitu, yang udah kerja kelas malam. Nah, itu jadi nambah perspektif lagi. Jadi kita, oh seru juga gitu. Nah itu yang saya bikin seneng di apa kehidupan di apa di Pati Ukur ya kan gitu. Jadi kalau di Pati Ukur dan Jatinangor sih, so far sih saya seneng-seneng aja ya. Teman kuliah juga oke-oke, itu baik-baik gitu ya. Senang suportif juga, terus banyak pengalaman. Tapi memang mengeksplor kehidupan saya banyaknya sih di Pati Ukur akhirnya ya. Makanya semester 5 tuh saya mutusin udah fokus di Pati Ukur gitu kan Ya, sih. Kang Rizky, waktu di kampus tuh memang ketertarikan ke bisnisnya udah ada itu kan. Nyari keilmuannya yang applicable tadi katakanlah kan, yang Ya, ingin. Nah,
pada saat udah lulus tuh kan, eh, apakah waktu itu fokus fokus mencari kerjanya tuh yang artinya kan Kang Rizky kan sebetulnya waktu di HM Sampurna kan jadi di corporate sales sebetulnya ya, waktu akhirnya gitu ya. Nah, itu ceritanya gimana sih pada saat apa taktik-taktik atau apa strategi pada saat itu waktu waktu mencari kerja gitu setelah lulus. Nah, waktu itu pengennya seperti apa dan gimana cerita itu kan? Saya itu dan teman-teman saya, seangkatan saya itu mulai cari kerja itu mulai semester 7 deh. Udah mulai. Jadi kita zaman dulu apply itu kan lewat, kita mau pingin itu loh, halaman belakang Kompas tuh banyak ya. Ngalamin nggak, Kang Ogi? Nggak ya? Udah Saya LinkedIn tahu ya? tahu sectionnya, tapi Heeh. belum apa dulu udah pas zaman saya udah mulai email kan, udah sering email gitu. Jadi tapi Ya, itu jadi ada ininya ya di oh, nah itu gimana tuh ya kan? Kompas halaman belakang Sabtu Minggu kalau nggak salah tuh harus ada tuh. Wah, kita tuh udah kumpul sih, kumpul, lo mau daftar kemana kemana? Big Four mah udah jelas gitu ya. Terus company company lain nggak jelas. Di semester 7 tuh udah tes. Kalau kita tuh anggapannya waktu itu ngetes aja, kita nyoba aja ya kan, belum lulus tapi kita nyoba. Kalau saya sih apa melatih kita mental tes, ya kan? Ada uji apa namanya istilahnya tuh kayak apa ya? Eh, uji kayak tes psikologi gitu ya, ada tes akuntansi, ada tes psikotes tadi yang ada psikotes, ada uji akuntansi, ada uji apa namanya tuh debat, oh macam-macam lah. Itu udah pernah kita ikutin. Nah kalau saya banyaknya gagalnya itu di usernya itu kamu bisa masuk segera nggak? Nah, udah kan mati dulu saya. Kita pernah mau masuk MT-nya itu Total Indonesia masuk, tapi bisa nggak kamu Juni masuk gitu? Aduh, nggak bisa. Saya harus nyelesain dulu sidang saya. Sidang waktu itu November gitu atau Oktober, Oktober. Nggak bisa. Oh yaudah saya pilih yang lain. Ada senior kita, dia lagi skripsi juga, ngeiyain, oke saya selesai. Kata Juli. Ternyata dia nggak selesai-selesai tuh, dia kerjanya apa terlambat tuh kuliahnya tuh. Karena kan harus tanggung jawab kerja ya kan. Wah, banyak tuh masuk yang harus seperti itu tuh ya. Tuh, terus akhirnya itu terus saya masuk ke PwC tes segala yang macam waktu masuknya teks gitu ya. Saya kayaknya saya bukan panggilan hati saya lah, teks gitu ya. Terus di EY juga teks gitu. Eh, Kayaknya saya waktu itu masuk Sampurna itu lewat ada career fair di ITB. Waktu itu wah, banyak saya masuk itu ada Citibank, ada Sampurna, ada Asen Nielsen, ada apa lagi ya, McKinsey, ada apa lagi, eh, Astra gitu ya. Nah, terus tes, tapi saya waktu itu udah lulus, itu setelah lulus, setelah sidang ya, setelah sidang tapi belum wisuda. Setelah sidang, eh, udah dapat inilah apa istilahnya tuh udah tenang, udah lulus lah. Pokoknya siapapun yang pertama manggil, udah saya fokus itu gitu. Delalah cepet banget itu Sampurna itu. Di saat 3 hari dia tes itu tap 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 tap. Jadi tahap pertama itu kan tes apa dia waktu itu ya? Eh, Business case sama debat. Jadi kan kita kelihatan gimana cara kita ngelihat business case, problem solvingnya, terus berdebat. Berdebat, setelah itu masuk dikasih kasus pro dan kontra. Pro, gimana sama tim kita tuh dibikin pro.
Selesai, 5 menit kemudian dibikin kontrak, coba bayangin tuh. Ide kita yang tadinya pro dibikin kontrak. Nah, kan kelihatan gimana tuh agility orang, cara cara menghimpun di tim tuh gimana, cara bangun tim nggak supaya menang tuh, egois nggak atau nggak tahu, yang punya perspektif itu ya setelah saya masuk di Sampurna, oh dilihat ininya ini aspek-aspek ini, udah lulus, masuk masuk berikutnya presentasi. Nah, presentasi ini saya cerita tentang apa namanya, skripsi saya tentang sales budgeting, sales forecasting. Nah, itu saya cerita saya jadi asisten statistik, saya lulusan akuntansi, saya senang manajemen. Akhirnya apa, terakumulasi di skripsi saya tentang sales forecasting untuk penggunaan sales forecasting untuk sales budgeting gitu. Saya presentasi itu. Nah, dari sekian banyak, alhamdulillah ternyata saya lolos. Saya udah, ah udahlah ini berat lah, saingan saya kan banyak tuh, banyak anak ITB lah apa segala ya, anak Unpad lagi yang pinter-pinter juga ya, banyak sekali ya, seluruh Indonesia ada. Akhirnya saya diterima di user, tinggal dua orang dengan sahabat saya lagi anak akuntansi 96 juga lagi ya, tinggal dua orang di ITB itu, dari sekian ribu tinggal dua orang di ITB itu. Ya alhamdulillah saya masuk gitu. Eh, nah akhirnya masuk di apa, MT Sampurna. Dulu saya apply-nya sih MT GT, dibilangnya graduate training. Dulu saya apply-nya marketing gitu. Tapi pada saat sign kontrak, Anda diterima MT, tapi maksudnya sales. Ah, sales gitu ya. Jadi apalagi nih? Karena saya kaget juga karena saya mau marketing kan, karena memang lebih fame lah marketing itu ya, lebih keren lah gitu ya, sales gitu. Dan memang benar waktu kuliah pun kita masuk perpustakaan pun buku tentang sales itu sedikit. Ini tentang marketing. Jadi Iya. tentang sales management itu saya cuma dapat yang benar-benar fit itu satu buku lah, sales management, yang supaya ada korelasinya dengan sales dan tentang ilmu akuntansi. Buku yang tentang sales itu cuma dikit, hanya satu lah saya ingat, sales management. Benar, memang pada saat itu pun saya, kok saya pengennya marketing kok jadi sales gitu ya. Dan gilanya tuh waktu itu saya harus di, ini Riz, kamu sign kontrak, kamu diterima jadi manajemen trainee. Saya bilang gini, go, apa bodohnya saya ya, ah boleh nggak saya tunda dulu kontraknya, saya mau minta izin ibu saya dulu. Gila nggak itu ya. Karena manajemen Sampurna tuh user-user yang senior-senior manager itu marah loh saya. Loh, kamu nih gimana, kamu dari sekian ribu udah diterima, ini tinggal sign kontrak, kok kamu malah nggak mau, kamu ngabisin waktu kita ini gitu gitu, cepat sign kontrak. Tadi saya ingat ada satu orang manajer muda sekali, market intelligence manager, sabar banget gitu. Namanya Pak Ivan Cahyadi. Orang yang membuat saya masuk Sampurna. Oke, oke, tenang, 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 tenang. Riz, nggak apa-apa. Kamu masuk Sampurna berhasil, tapi nggak boleh kamu bilang dulu sama ibu kamu, nanti jam 7 malam kamu telepon ya. Ada Bu Anita dari HR itu. Boleh, nggak apa-apa. Jadi Pak Ivan sekarang, beliau dulu masih manajer market intelligence, sekarang udah jadi presiden Sampurna sekarang kan. Jadi udah kelihatan lah ya leadershipnya, ketenangan, apanya. Dan yang membuat, yang rekrut saya itu beliau lah gitu ya, salah satunya. Jadi udah talent inilah beliau tuh ya. Jadi oh udah, akhirnya saya pulang ke rumah berdoa karena saat itu saya punya dua pilihan, Kang Ogi. Saya masuk mau dites sama usernya McKinsey. Yang mana, oh iya, cita-cita saya masuk akuntansi itu atau manajemen, saya pengen masuk ke consultant firm. Kan dulu McKinsey itu persyaratannya tuh dia harus 3,75 plus organisasi harus lengkap, harus punya pengalaman organisasi.
Saya nggak punya nilai sebesar itu. Saya dulu cuma 3,55 lah, ya. Eh, jadi ya saya nekat aja lah. Yang penting udah lumayan lah 3,55 kan masukin. Organisasi saya lengkap. Alhamdulillah udah dites juga masuk apa tes bisnis case itu masuk. Saya bingung sebenarnya, wah tiba-tiba diterima masuk. Saya punya dua plan, saya istikharah dulu gitu lah. Istikharah dulu. Istikharah dulu ya akhirnya nggak tahu kecenderungan itu saya masuknya ke Sampurna. Kan Ini saya punten tadi Kang Rizky sempat mention eh, sales dan marketing ya Kang. ah Sorry, ini saya koneksi agak ini. Nah, saya bahkan masih meraba-raba nih Kang. ah Sebetulnya perbedaannya apa sih Kang? Marketing dan oke. sales? Heeh. Jadi kalau di Sampurna bikin simpelnya begini. Marketing itu apa namanya itu dia create demand. Kalau sales itu fulfill demand. Ya, create demand itu apa? Marketing itu mempromosikan supaya orang itu tahu brand kita, mengenal brand kita, dan mau menggunakan brand kita. Marketing itu lebih ke pull strategi. Kalau kita ada selling point itu dia pull dari toko ditarik sama konsumen. Jadi dari konsumennya gitu kalau marketing. Kalau sales itu fulfill demand. Itu penting banget. Ini gimana caranya jangan sampai produk ini dari pabrik ini harus sampai ke tangan konsumen dengan baik gitu. Supply chain-nya juga termasuk di situ. Jadi gimana cara dari pabrik sampai ke toko besar, sampai ke toko kecil, sehingga bisa dikonsumsi oleh konsumen. Ini masing-masing ini punya disiplin ilmu tersendiri ternyata setelah saya masuk. Jadi nggak gampang sales mah bisa dipelajari apa namanya mudah mudah dipelajari tapi kompleks gitu dan bisa dipelajari gitu. Termasuk juga marketing juga gitu. Jadi tapi kan orang awam lebih seperti saya bilang lebih fame lebih dikenal itu dunia marketing kan gitu. Sebagai marketer gitu. Nggak ada yang orang gue pengen jadi sales itu nggak ada gitu. Jadi alhamdulillah sekali pada saat itu saya langsung ditarik sama orang sales itu langsung orang sales ibaratnya waktu itu oh ini nih gue pengen orang ini gitu gue ambil karena waktu itu kalau di Sampurna keliling di setiap karyawan itu macam-macam ada orang sales usernya ada orang sales ada orang HR ada orang marketing ada orang apa itu berebut talent mereka gitu jadi Sampurna tuh pokoknya dia punya target berapa orang yang harus diambil tapi kalau ngambil di requirement misalkan di angkatan saya itu cuma 4 orang kalau cuma ada 4 yang masuk 4 aja nggak dipaksain oh yang di bawahnya dimasukin nih jadi supaya klop jadi 9 orang karena kan sama orang senang 9 gitu ya enggak jadi misalkan oh cuma ada 4 orang diambil 4 orang aja itu nanti tahun depan lagi kayak gitu modelnya. Kalau di Sampurna sendiri, eh, tadi kan eh, apa ada ranahnya lah gitu ya. Sales tuh lebih ke fulfill tadi. Nah, kalau kayak pricing, apa ya itulah pricing terus maksudnya strategi pricing, kemudian itu ada di area marketing atau di sales tuh? Seingat saya pricing itu ada di strategik bisnis strategik Oh, oke. karena dia nanti kalau rokok itu kan pricing itu kompleks dia nanti diskusinya sama sales gimana potensi sales ke depan gimana brand performance kita dan berikutnya juga ada excise kita bicara sama tim corporate affair pemerintah mau gimana kebijakannya di tahun depan karena ada excise ada cukai. Ya, banyaknya sih orang marketing atau orang sales disimpan di manajer pricing ada istilahnya itu talent pool tuh kalau udah megang manajer pricing tuh orang-orang pinter lah nah, dia harus bisa menjembatani 3 komponen utama nih oke orang corporate affairs sales marketing dia harus bisa merumuskan dan dia harus meyakinkan dia harus bisa ngomong lah sama top manajemen gitu tentang pricing itu
Karena settingan nih pricing ini mau segini, apa dampaknya settingan segini, apa dampaknya ya dampak ke sales, dampak ke revenue kan, gitu. Profitability. Nah, gitu. Kalau kita fokus di sales nih, tadi Hmm. kan kita bicara distribusi. Untuk fulfillment, bicara distribusi, bicara banyak operation sebetulnya kan, gitu ya. Eh, apa aja sih sebetulnya? Tadi kan bicara juga supply chain gitu. Jadi spektrum atau areanya tuh apa? Kalau di HM Sampurna pada saat itu sales itu coverage itu apa? Oh, kompleks banget. Jadi kita ada bicara pertama tuh tentang strategic development lah, ya, business development. Gitu. Kita harus bisa, jadi orang-orang ini nanti harus bisa merumuskan kebutuhan-kebutuhan bisnis untuk 3-5 tahun ke depan. Karena apa namanya, bicara tentang kompleksitas operasional, bicara tentang tekanan cukai, bicara tentang tren konsumen, ya, bicara tentang launching brand, itu mau berapa banyak gitu ya. Strategi apa istilahnya, ada kita kan ada wholesaler ya, grosir, ada modern outlet, ada juga GT ya yang retail, retail. GT kan ada grosir sama retail sama modern outlet ya. Mau seperti apa? Itu orang-orang strategic planning. Nah, di situ. Terus mau resources allocation seperti apa? 3-5 tahun ke depan budget yang ada yang dikasih ke kita mau seperti apa? Mau jumlah kantor kita mau ada seberapa? Mau levelnya kantor besar atau cukup pos? Nah, itu di orang-orang strategik. Orang teritori manajemen lagi nih. Nah, ini orang-orang lapangan di area yang bicara tentang teritori manajemen. Daerah tertentu mau di cover sama berapa salesman, salesman-nya untuk grosirnya ada berapa, GT-nya ada berapa, moderatornya ada berapa, tiap kota tuh beda-beda, tiap pulau beda-beda. Eh, Terus juga ada customer relationship management, gimana caranya kita apa istilahnya, ini kan hubungan baik dengan customer ini kan pertarungan tersendiri kan. Ada istilah kalau saya menyebutnya hard share, artinya nih sejauh mana nih, mind share, produk dari sekian banyak SKU yang ada di tokonya, produk mana yang mau dia tawarin duluan ke customernya. Dan pocket share, nah uangnya dia tuh rebutan loh kita tuh. Uang yang ada itu harus dibeli ke produk kita. Nah, itu kan salah satunya kan approach di customer relationship management kan penting gitu. Yang besar harus dikasih berapa, treatmentnya apa, dan sifatnya kita waktu itu strategik gitu, bukan hanya sekadar entertain, makan seperti itu, ya itu oke lah ya, tetap kita harus bikin yang unik itu pun gitu. Sempurna udah nggak pernah untuk yang gede-gede kayak misalkan tur luar negeri, ya itu udah biasa. Kita ke tur ke luar negeri tapi yang premium, beda kita gitu kan, tur biasa. Bahkan banyak kita di dalam negeri yang premium. Kan banyak orang nggak tahu, misalkan paket hotel Nihiwatu di Sumba, bayangin. Dan itu semalam bisa 30 juta sendiri gitu ya. Ya kan ibaratnya lah ya. Suami istri dibikin acara, ini private party, suami istri datangin di servis kayak raja. Tapi di sana juga kita bicara tentang bisnis juga, ngedevelop bisnis dia, apa sih, kan itu beda. Bukan sekedar, ini lu dapat hadiah tiket jalan-jalan, ini bukan. Tapi selain disenengin, dia juga diajak mikirin bisnis ke depan lu mau gimana dengan kita. Nah, kayak gitu-gitu kan. Artinya sesuatu yang harus dipikirin gitu. Ini kan Sales promotion iya, kompleks, people development, wow, itu kompleks lah. Belum apalagi ya, IT mau dipakai apa misalkan ya,
untuk support operasional, logistik. Nah, yang kaitan sama akuntansi ini financial management. Apa kalau di sales? Account receivable. Account receivable kan tuh nentuin tuh, piutang berapa yang mau dikasih dengan resiko tertentu. Nah, itu kan perlu orang finance perlu bikin formulasi yang bisa membantu orang sales. Orang sales harus bisa menilai toko mana yang bisa diberikan accuracy sekian. Itu kan kalian tersendiri. Terus bagaimana caranya supaya kolateral, kolateral mau mereka akan itu perlu approach tersendiri. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu mungkin kalau accounting banyak di situ tuh seninya. Nah, kolaborasi ini penting nih. Orang accounting yang ngerti sales dan orang sales yang ngerti accounting bisa lebih nyambung ngobrolnya. Oh iya, gue di accounting ngomong safety. Tapi gue nggak boleh ego dong. Gue harus mikirin bantu sales juga. Bukan hanya masalah aman aja. Ada risiko-risiko yang harus berani kita tanggung. Supaya apa? Supaya orang tuh mau lebih banyak kan. Bener nggak? Tadi kaitan dengan pocket share tadi. Plus juga orang lapangan juga merasa aman. Dia ngasih kredit sekian, aman kok, legalitasnya ada gitu. Justifikasinya resmi kok dari kantor. Gue ngasih sekian miliar ke orang ini tuh jelas karena berdasarkan ada justifikasinya. Jadi dia nggak ngerasa takut lagi buat drive volume atau apa. Nah, itu uniknya seninya bagaimana accounting bisa berkolaborasi dengan sales tuh di situ. Ya, ini yang menjadi menarik itu kan ternyata eh, eh, istilahnya kolaborasi antara masing-masing fungsi itu kan Hmm, eh, apa sangat erat ya waktu pengalaman di Sampurna. Nggak yang terlalu silo mikirnya gitu kan ya. ya. Nah, Hmm. ini tuh apakah eh, apa isi insight ini atau praktek-praktek ini tuh memang waktu itu bagian dari atau knowledge-nya itu bagian dari programnya MT-nya Kang atau learn as you go aja waktu itu Kang. Kita mulai dipupuk sih semenjak kita MT ya. Nah, makanya MT ini ya, contoh misalkan saya waktu ditugaskan kan harus mengenal semua operasional yang di Sampurna. Kan operasional itu tiga lah. Banyak sih sebenarnya fungsinya. Tapi yang saya waktu itu, saya masukin tuh operation. Operation itu pabrik, marketing, sama sales jelas. Banyak kan ada finance, ada corporate affair, atau tuh macam-macam punya MT nya sebenarnya. Waktu zaman saya cuma 4 orang, 3 sales, satu organization development mah. Cuman itu doang yang dapat tuh. Nah, waktu itu kita masuk ke operation. Operation jadi kita belajar. Jadi kita kenal sama orang operation yang dulu mungkin kakak kelas kita di MT-nya. Nanti pada saat kita naik ke jalan apa namanya karir, sering tuh berkoordinasi tuh gitu. Kita udah saling memahami gitu. Sama orang bicara tentang people development sama orang OD kita pernah ngobrolin training atau apa. Kita kita kan user mereka gitu kan. Jadi cocok gitu. Sama orang operation jelas. Untuk saya megang national sales promo, aku butuh apa jangan dummy pack, bantuin dong kita misalkan itu kan lebih enak ngomongnya. Jadi oh ya siap, kita pabrik, kita nyiapin dummy pack buat promosi merchandising di toko, butuh berapa Pak Rizky. Itu kan kita berkenalan saat kita ajarkan mereka waktu MT itu udah mulai dipupuk tuh. Kita di pabrik kan sebulan belajar dari gimana caranya kita kenal primary processing, dari mulai tembakau ke jadi bahan setengah jadi gitu ya. Mulai dites sama tester gitu apa tembakau dites dihisap apa sih kalau ini kualitas berapa kita ngerti, ya tahu lah prosesnya ya, tapi tidak ahli lah, tahu prosesnya. Oh, grading tembakau itu seperti ini, jenis tembakau seperti apa, proses produksi seperti apa. Dari proses itu berapa kompleksnya mereka tuh ngelola apa tembakau-tembakau itu ya, sampai ke secondary processing dari setengah jadi sampai jadi rokok. Kita ngerti prosesnya. Jadi kita ngerti, kita menghargai produk rokok itu pada saat di toko gitu ya, supaya juga kualitas itu gimana gitu ya. Jadi kita bisa jelasin ke tim kita, nih rokok tuh seperti ini loh, ada moisture content, jadi tingkat kelembaban yang harus kita jaga gitu ya. Bagaimana cara menikmati rokok, itu yang enak tuh gimana.
gitu. Itu bisa jadi salah satu bentuk komunikasi yang bagus kan kalau kita ketemu toko atau apa gitu ya. Nah, jadi marketing jelas itu kan partner kita di lapangan banget ya, mereka create demand, kita fulfill demand, kita ngerti cara kerja mereka di brand, cara kerja mereka di event, cara kerja mereka di apa namanya di eksekusi di lapangan, kita di toko gimana caranya nanganin customer, toko, territory management, wah kok apa collection pembayaran apa segala gitu. Nah itu kita udah mulai dari semenjak kita masuk gitu. Nah, terus di tengah-tengah jalan kita ya ada lagi namanya kolaborasi itu kan kita apa istilahnya tuh training kita kadang bareng ya. Waktu kita bergabung Philip Morris kan di trainingin ke Hong Kong, trainingin ke Lausan itu barengan gabung satu kontingen gitu jadi project. Nah, itu salah satu bentuk buat kolaborasi sesama apa namanya tim manajemen dan plus diputar-putar tuh tugasnya tugasnya gitu. Putar-putar ada tugas di areanya berputar, ada yang tugas fungsinya kadang ada di sales, di marketing, ada yang tadi di pricing, ada di corporate affair gitu. Dan juga banyak project juga dengan tim corporate affair, banyak project. Nah itu ya, jadi kolaborasi itu mungkin yang bisa menguatkan Sampurna sampai sekarang ya. Jadi eh, program-programnya lebih bukan hanya yang konvensional ya, jadi bukan hanya sekedar jualan rokok, tapi building business our partner gitu loh. Lebih ke sana sekarang tuh. Mungkin ada program Sampurna Retail Community, bagaimana pemberdayaan UKM lewat retail, dulu retail tradisional menjadi semi modern outlet gitu ya. Itu program saya waktu pertama yang dibayain sama manajemen waktu saya megang nasional sales promo, manajer nasional sales promo dulu. Dari mulai 72 outlet lah saya bikin sama tim Medan bikin sampai sekarang mungkin udah 300.000 outlet kali ya. Ada 30.000 outlet itu berapa ya? Banyak sekali lah sekarang. Udah hampir 100.000 kayaknya outlet Sampurna Retail Community ya. Jadi udah building business partner gitu. Jadi pada saat partner itu sudah ngerasa dekat sama kita, ngerasa berkembang bisnisnya, dia mau ngelakuin apa yang kita inginin gitu. Bu, tolong bantuin dong, kita punya produk launching ini, tawarin ke konsumen ibu, udah langsung bisa nawarin, seperti itu. Jadi, mungkin itulah pelajaran yang saya dapat ya, pertama berkarir di Sampurna tuh, di kolaborasinya, kemudian building partnernya, sama ya berani nyoba hal baru gitu. Waktu itu kita kan hanya sekedar branding aja, tapi waktu itu kita justru gimana caranya toko ini menjadi partner untuk sama-sama ngembangin bisnis dia dan bisnis kita itu. Bukan hanya sekedar kita ngisi barang aja ke dia, suruh jualan gitu. Jadi hard share, mind share, pocket share itu dapat. Nah itu insight-nya. Kang itu kan Kang Rizky eh, bener-bener di apa di Sampurna kan memang fokusnya di sales tuh ya. Terakhir itu kan sampai di udah level regional bahkan sales regional level ya sebelum akhirnya resign gitu. Nah, bahkan waktu itu sempat ngambil S2 juga kan ya di Unpad. S2-nya juga marketing ya kalau nggak salah. Nah, itu Ya, jugglingnya gimana tuh Kang? marketing. Kayak masih hot-hotnya gitu kan, baru kalau nggak salah tahun kedua ya, udah masuk apa tahun kedua kerja udah ngambil S2 ya. Ah, Ya, nah itu eh, dinamikanya gimana tuh Kang? Apa dulu mungkin motivasinya apa dulu? Apa kayak wah ini kayaknya tempat gue nih gitu. Ini kayaknya gue akan sampai akhirnya ngambil S2 tuh ceritanya gimana Kang? jadi S2 saya ambil itu kan penugasan saya alhamdulillah waktu itu kan setelah keliling ya. Saya masuk MT keliling ke ya di Surabaya sebulan, terus tugas di Jakarta, Pekanbaru, Jakarta, Tasik, Bandung. Selesai, akhirnya saya ada penugasan pertama. Jadi perketat saya proses MT-nya, langsung masuk posisi baru namanya Regional Sales Analyst.
Waktu itu hanya ada 5 lah di Indonesia tuh. Alhamdulillah saya ditempatkan di Bandung. Wah itu hoki banget lah. Tapi setelah itu saya 4 tahun ya malah keliling Indonesia ya, nggak pernah balik lagi ke Bandung. Nah jadi ya pada situ saya untung saya di Bandung, saya ambil cepat-cepat kelas malam S2. S2-nya apa? Ya pasti yang sejalan dong dengan saya, kan nggak ada S2 sales tuh nggak ada kan. Ya, ada S2 marketing gitu. Untuk memperkaya bisnis perspektif lah ya. Jadi marketing manajemen kan memang masih inline lah sama kerjaan saya, ada sales management, ada marketing management, ada customer behavior-nya itu apa namanya yang cocok kayaknya waktu itu ngambil MM-nya ya marketing, kan ada finance, ada SDM, ya kan, ada apa lagi ya, marketing, Strategik, strategik kalau nggak salah. Ya. strategik gitu ya. Ya. Mungkin yang cocok mungkin buat saya itu di manajemen saya waktu itu pemasaran gitu yang masih inline lah. Terus, eh, tapi ya jangan diikutin lah ya karena kesibukan juga, kuliah cepat nyelesain tulisan itu lebih lama. Jadi saya ada sekolah tuh lebih lama dari SD itu S2, keburu tugas di kantor pusat, terus saya di Manado, malah di Manado saya beresnya itu. Kalau kuliah mah cepet ya, kuliah mah cepet lah. Jadi saya mulai kendor awal-awal kumlot ya kan, udah semester 3, 4 kerjaan banyak, terus promosi saya kan. Wah itu akhirnya bener MM itu mesti marine katanya itu, mesti selesainya gitu ya. Jadi saya pernah ngalamin sekolah lebih lama dari SD itu MM saya. Mungkin karena kesibukan kerja ya, ini jadi saya beres juga sih MM. Gitu. Ya mah 2 tahun selama di Bandung beres kan. Tapi nyelesain tulisannya itu tuh ya, itu Apa artinya tesis ya dulu kan ya, tesis, tesis, tesis ya. tesis, Ya. tesis. Jadi tapi saya pikir nanti kalau teman-teman atau adik-adik yang dengerin cerita saya ini, nanti S2 mah setelah kerja deh. Karena kita terus terang nggak tahu karir kita akan ada di mana ya. Saya tes di mana-mana-mana, jatuh hatinya malah ke Sampurna gitu loh. Di sales lagi kan gitu ya. Udah geser kan saya tuh. Accounting, manajemen, ke sales tuh geser. Nah di sales nanti ya dalemin apa yang cocok. Mungkin kalau di sales kayaknya cocoknya ya marketing atau strategik, manajemen strategi. Ya, tapi kuliah MM saya itu bermanfaat sih buat saya. Terutama lebih mendalami customer behavior sama ini saya retail behavior. Jadi kita bisa ngerti, termasuk tulisan saya juga, tesis saya juga. Artinya sebuah toko itu sebuah entitas yang harus punya brand value juga gitu loh. Jadi dia mau dikenal sebagai apa? Toko yang lengkap kah? Toko yang paling mudah pembayaran kah? Toko yang paling murah kah? Atau toko yang paling premium segmennya atau apa? Itu toko itu harus menjadi punya value proposition yang bisa dibangun, image yang bisa dibangun juga di customer target dia gitu loh. Itu kan penting juga. Jadi bukan hanya brand aja, jadi toko tuh punya brand juga kan gitu. Nah itu pada saat itu saya jadi banyak. Akhirnya kan kerjaan saya kan bukan hanya sales kan, bukan hanya jualan toh, tapi kan membangun building tadi ya, building bisnis orang, building bisnis partner kita. Nah, itu kan banyak tuh. Jadi pengalaman saya berinteraksi dengan sekian banyak orang, terus ada pengalaman di ilmu di MM itu gitu ya. Jadi membuat orang tuh lebih seneng gitu kalau misalkan ngobrol dengan saya tentang bisnis dia tuh, karena pasti kapan dong kesini cerita-cerita lagi gitu ya. Nah itu kan kita jadi manajer kan bukan hanya nge-push jualan kan, ngebangun bisnis dia nih kok ini daerah sini masih kosong, yuk bangun deh. Lu lebih baik uangnya invest, harus berani invest. Mancing uang sama uang itu pasti customer saya pasti paling ingat sama saya ngomong itu. Mancing uang dengan uang.
You mau dapat ikan tuna, you harus kasih ikan apa malalugis ya, ikan eh, apa istilahnya tuh, ikan yang kecil gitu, ya bukan ikan kecil, ikan gede gitu buat dapat tuna gitu istilahnya lah. Ikan tude ya, ikan tude jadiin umpannya buat dapat tuna. Nah itu kan itu gambaran pengalaman terus keilmuan itu bisa memperlancar proses kerja kita pada saat membangun partner lah. Nah, Kang Rizky kan berkarir apa udah 20 tahun kan Ya, hitungnya ya, di M Sampurna udah sampai di level regional lagi itu, ya, manajer regional gitu, dan mungkin sedikit lagi bisa bisa akses si level. Tapi apa sih Kang yang terjadi di 2020 2021 itu kan, pada saat memutuskan untuk kayaknya nih kita close chapter sebagai corporate sales nih, boleh cerita nggak Kang? ya. Yang pertama tuh sudah keliling Indonesia ya. Eh, saya banyak bertugas kan di area gitu ya, hampir seluruh Indonesia. Mungkin provinsi yang belum saya datengin mungkin Kaltara lah ya. Terus Aceh mungkin belum. Sama Bengkulu. Bengkulu sebenarnya daerah saya Sumbaksel, cuman waktu itu kan COVID ya. Jadi apa namanya? Udah work from home, udah nggak keburu ke sana gitu. Dan keburu saya resign lah. Saya udah panggilan untuk mandiri udah lama. Semenjak saya megang Jawa Tengah, Jawa Timur itu saya udah kayaknya aku udah cukup lah gitu ya. Aku pengen mandiri dan mumpung aku masih muda gitu, usia 45, Pak. Dulu waktu mikir waktu 40 lah ya. Tapi saya akhirnya di sana di 45. Saya waktu itu 40 udah pengen pensiun muda. Karena saya mikir waktu itu saya masih punya tenaga lah, masih punya tenaga untuk memulai dari awal lagi. Sehingga harapannya nanti umur 55 itu saya udah settle, bener-bener nikmatin gitu loh. Ya, harapannya seperti itu. Tapi yang namanya usaha sendiri ternyata betul memang harus lagi muda. Jadi masih energi. Jadi saya jadi flashback waktu saya MT lagi, mulai jualan lagi, build bisnis awal lagi kayak gitu kan, customer lagi. Itu jadi kayak MT lagi lah saya benar-benar. Oh, itulah apa istilahnya daya tahan saya waktu dulu pakai juga nih gitu ya. Udah tebal muka kan kita ya sekarang kalau di orang sales kan udah biasa. Ya karena kan kalau mau bisnis apapun ya bisa jualan kan gitu. Oh ya, kita ahli accounting, jadi partner apa sih kerjaannya? Jualan, gimana caranya dapat order kan itu. Iya nggak? Jadi partnernya kan harus jago tuh. Pro jualan gitu. Tetap mau apapun ya tetap harus jualan. Jadi ini ya udah, mumpung masih muda, masih semangat, pengen mandiri, udah. Nah, udah. Jadi umur 45 itu saya mutusin resign. Iya, iya. Itu banget Kang, karena banyak dari apalagi jurusan kita tuh banyak yang suka anti jualan kan, takut gitu jualan. Padahal untuk kerja di KAP pun sampai jadi partner ujung-ujungnya harus jualan kan. Oh, Iya. betul. Nah, kemudian apa waktu itu perjalanan sampai sekarang kan owner dari Pusaka ternak kambing perah, spesifik banget lagi itu kambing perah itu. Nah, perjalanan sampai akhirnya memutuskan untuk ini eh, pilihan gue nih, mau di kambing gitu. Nah, itu gimana tuh Kang perjalanan? Ya dulu saya ingin resign, ingin mandiri lah. Waktu itu saya termasuk aneh sih di kalangan teman-teman saya di akuntansi Bandung. Tiap 5 tahun ketemu, kadang ngobrol, atau pas Lebaran anak-anak Bandung kumpul gitu. Chris di mana sekarang? Sampurna. Kamu di mana? Aku udah pindah. Kayak gitu udah biasa tuh. Anak accounting udah banyak. Biasanya kan di Big Four, nanti pindah ke company kayak gitu udah pindah. Wow, bagus tuh mereka tuh loncat-loncat naik naik apa segala gitu. Oh saya mah setia tuh dari awal manajemen tadi terus 20 tahun di Sampurna terus gitu. Jadi apa namanya?
Saya waktu itu mutusin, kalaupun saya mau pindah company, saya pindahnya ke company sendiri gitu loh. Ya, saya seneng gitu, karena saya apa ya, bagi keluarga gitu. Campurna tuh bukan kayak kerja di corporate biasa, buat saya pribadi ya. Saya kayak masuk ke keluarga besar. Oh ya, ada satu lagi yang membuat saya akhirnya fix. Di Sampurna aja deh dibanding yang lain. Setelah aku sign kontrak ya. Jadi waktu itu setelah sign kontrak, 2 bulan kemudian itu apa namanya Lebaran, ya. Saya salut ya. Saya nerima kartu ucapan selamat hari Lebaran dari yang tanda tangan itu Ivan Cahyadi itu. Edan. Saya salut. Cocok lah beliau jadi presiden lah yang seharusnya. Bayangin saya belum masuk loh. Itu bulan menjelang November lah gitu. Saya baru masuk tuh Januari. Saya belum masuk jadi sambut. Tapi Pak Ivan itu punya dia Rizky punya selamat Idul Fitri ini human touch-nya tuh berasa. Oh, kayak nih. Gue kok ngerasa diperlakukan sebagai spesial gitu loh. Dan benar pada saat masuk tuh kayak kemarin apalagi waktu itu berkeluarga Sampurna aja wah, kayak keluarga besar gitu. Jadi waktu itu kita di Surabaya wah kayak ngerasa di anak emasin lah ya waktu dulu ya. Nah, satu satu angkatan cuma berempat, jadi kan gitu ya. Ayo ikut masuk kemana, diajarin, kenalin ini semua tentang bisnis proses. Jadi saya ngerasa seperti kayak keluarga, jadi saya loyal lah. Jadi pokoknya kalau misalkan selesai, saya harus ke usaha sendiri. Sampai saat ini pun, sampai saat ini ya, saya masih banyak sih setelah saya keluar tuh banyak nawarin orang cigarette company, tobacco company. Saya masih apa ya, nggak mau berantem sama mantan keluarga aku lah gitu. Sampai saat ini ya, perasaannya masih di situ lah gitu. Eh, ya akhirnya saya ya memutuskan bisnis peternakan. Apa yang ceritanya? Dulu saya di kampus itu tuh ikut aktif di ISME, Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia. Jadi Ikatan Mahasiswa Senat-Senat se-Indonesia itu punya kelompok itu bikin kajian strategis tentang ekonomi Indonesia lah. Waktu itu saya lagi tren tuh ekonomi kerakyatan lah, ya waktu itu. Jadi saya sempat tuh diundang sama Kang Muhammad Ramdan ya, manajemen 94 tuh saya ditugasin tuh sama Kang Tan ya, itu SP 93, 93 ya. Jadi pembicara tuh di forum nasional di Universitas Pendidikan Malang itu tentang ekonomi kerakyatan. Ya salah satunya pemberdayaan ekonomi pertanian gitu. Waktu itu kan selesai acara itu kan ada istilahnya tuh jalan-jalan lah dari berbagai macam mahasiswa Indonesia seluruh Indonesia lah ketemu gitu ngobrol. Tahu aku tuh di Sanubari itu kok aku pengen jadi peternak ya? Apa petani ya gitu loh. Jadi petani gitu. Petani. Aku pengen jadi petani. Cuman hanya sampai di situ aja. Karena kan keburu berkarir kan gitu ya. Kemudian aku berkarir di Sampurna 20 tahun keliling Indonesia melihat, Indonesia ini potensinya gede banget ya. Pertanian peternakan ini kok ada yang benar-benar diseriusin gitu. Cuma kalau dilihat sebenarnya di dunia negara-negara besar itu bukan industrialisasi loh. Pertaniannya dulu yang diberesin, tapi nggak ditinggal, dimodernisasi gitu loh. Mau Amerika, Australia, Jepang, Belanda, itu betul dia ada industrialisasi, tapi basic pertamanya, pertaniannya itu dikuatkan, modernisasi gitu. Saya
baru ngeliat sih baru di dua presiden yang benar-benar mulai care ya, dulu dengan Pak Harto ya, lepas dengan kontroversinya ya sampai ke titik 98 ya, saya melihat saat ini the best presiden yang care dengan dunia agribisnis itu Pak Harto. Mungkin baru sekarang dilanjutin lagi sama Pak ini ya, dengan Pak Prabowo ya, dengan food estate-nya atau apapun dengan segala kontroversinya, tapi seenggaknya care terhadap eh, ketahanan pangan itu penting gitu loh. Nah makanya saya waktu itu mikir juga, aku harus masuk ke dunia agribisnis. Apa sektor pangan, manusia yang akan selalu cari di kondisi apapun. Nah, milih peternakan, nah ini waktu itu peternakan, betul ya, saya peternakan tuh, kalau saya unggas itu ayam, burung, itu saya takut gitu. Apa, geli gitu. Ya, nggak menikmati kalau saya masuk ke kandang burung, kandang ayam tuh nggak menikmati. Tapi kalau kayak ke kandang sapi, ke kandang domba, kambing, itu saya lebih menerima gitu. Usaha saya tuh. Seneng saya juga ketemu kambing, domba gitu. Yang ruminansia kecil lah. Kenapa nggak ruminansia besar? Modal, kapital. Ini adalah kambing dan domba. Kambing akhirnya difokusin. Kenapa? Ya ini pada saat saya pensiun, mudah-mudahan nanti aktivitas saya ini punya nilai pahala. Karena pada ceritanya kan setiap nabi itu adalah seorang pengembala. Ya mudah-mudahan nanti pada saat saya melakukan aktivitas pagi ini, saya menyayangi kambing-kambing saya, itu bernilai pahala lah, mengikuti sunnah Rasul lah. Juga kambing dan domba ini dibutuhkan selama agama Islam masih ada, kalau butuh untuk ritual ibadahnya, mau akikah, kurban. Dan kenapa susu? Susu itu kan pendapatan harian. Nah, kemudian pendapatan tahunannya bisa kurban, gitu loh hasilnya. Jadi kalau bicara kenapa akhirnya saya memberi kambing perah, di situ saya dapat pendapatan harian di susu, dan juga dapat penghasilan tahunan nanti di kurban, atau pendapatan nanti per 6 bulanan saya jual bibit, bibit untuk peternak penggemukan atau peternak kambing perah lagi. Nah gitu. Ya, saya putusin kambing perah. Dan kenapa susu juga? Saya 20 tahun di bisnis rokok. Ya kita tahu lah, rokok ya kan. Nah, sekarang kita jualan obatnya lah, ya, buat paru-paru ya kan, gitulah ibaratnya. Gitu Kang Ogi. Halo, lag ya? Kayaknya saya kan normal belum sekarang? Ya, gambarnya belum Oh, ada sebentar. suaranya. Nah, sebentar, sebentar. Punya saya lagi ini. Mendung soalnya nih. Sekarang di Bintaro. Sebentar. Udah normal ya mungkin ya? Gambarnya belum kan? Oh, kameranya belum. Sebentar. Ah, sudah wifi-nya cuma satu yang ini. Gambarnya udah normal lagi belum kan? Iya. Saya belum. Hmm. Oh, sebentar. Oh, saya pakai. Kita tunggu dulu. Hmm, saya ganti koneksi dulu. Iya. Nah, coba sekarang lebih baik nggak, Kang? Ya, lumayan. Oke, ya ini saya ganti koneksi. Ya, Kang Rizky, ini pertanyaan orang awam sebetulnya dari dulu saya penasaran. Kalau kita bicara harga komoditas atau hasil ternak gitu ya, terutama yang kambing dan sapi, itu kan secara eh, dia ya mirip kayak emas lah. Dia
harganya naik terus gitu ya. Eh, Kalau kami melihatnya begitu gitu. Nah, em, tapi eh, i- berternak ini kan usaha-usaha ternak kambing atau sapi ini kan sepertinya bukan sesuatu yang mudah gitu. Dia kompleks dan ada kayak sepertinya ada risiko gitu ya. Apa besar risikonya juga karena kita nggak melihat eh, banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk usaha di sini gitu. Nah, boleh nggak Kang Lisi ceritain sebetulnya kompleksitas dari memulai usaha ternak kambing ini tuh seberapa kompleks sih gitu dan apa mungkin risikonya apa sih Kang sehingga saya melihat kok terkesan ada barrier to entry-nya tuh cukup tinggi gitu Kang. Ya gitu gimana Kang? Jadi memang setelah saya dalami itu memang seperti kayak gampang gitu. Tapi ya dibilang susah juga ya nggak susah juga. Tapi memang yang paling pertama itu untuk masuk ke ini niat. Karena ini ibaratnya itu bukan yang return on investment-nya cepat, perlu waktu. Tapi pada saat nanti sudah ketemu wave-nya cepat gitu. Nah, nanti kan saya ceritakan seperti apa sih cepatnya. Buat awalnya itu perlu waktu dan kesabaran. Yang kedua perlu ilmu. Nah, makanya pada saat harus masuk pada saat peternakan itu perlu basic keilmuan, artinya mengenal lah secara teoretikal dan prakteknya harus mau terjun sendiri gitu. Jadi saya pada saat menjelang masuk tuh, wah itu buku-buku tentang pertanian peternakan di Gramedia udah saya lalap, saya bacain semua. Jadi kalau saya ngobrol sama orang-orang peternakan sih, seenggak-enggaknya lah saya mungkin 25% apa yang mereka ini saya bisa ngerti lah gitu. Lumayan lah orang nol, orang konti, orang sales, ya kan gitu. Nah, jadinya bisa ngerti lah gitu, bisa nyambung lah ngobrolnya. Bahkan apa namanya, jadi pentingnya ilmu tuh di situ supaya kita bisa nyambung ngomongnya sama praktisi ahli di peternakan. Yang kedua, banyak yang suka salah kaprah itu dimulai dari kambingnya dulu itu kalau beternak tuh. Justru yang paling pertama itu tadi kan niat ilmu, dua bisnis plan-nya harus pakannya dulu siapin. Setelah pakan, nah nanti bentuk kandangnya seperti apa, nanti kambing apa yang mau kita pilih atau domba apa yang kita pilih sesuai dengan bisnis plan kita. Segmen apa gitu. Kalau saya misalkan kayak kambing perah, berarti saya harus ada breedingnya, dan saya harus ada proses pemerahannya, dan juga ada proses apa namanya pasca panennya gimana. Gitu. Nanti juga ada bisnisnya apa lagi, misalkan, oh pengemukan, nggak apa-apa, bisa. Pengemukan berarti dia kita harus tahu ilmunya tentang bagaimana menyehatkan kambing domba dan mengemukan cocok dijual di harga yang tepat, kapan. Nah gitu. Atau mau breeding aja, jualan bibitan, boleh. Ya, jadi kita harus pintar juga ilmu tentang reproduksi. Nah, gitu. Nah, bagaimana supaya efektif, efisien, pemilihan bibit yang baik, terus kedisiplinan mengawinkan, gitu ya. Nah, nanti, apa namanya, bagaimana dia bisa menghasilkan anak-anakan yang banyak. Nah, itu harus, eh, recordingnya harus jago itu. Ini kambing yang udah ngelahirin sekali, itu mungkin ngelahirin bisa satu, bisa dua. Nanti udah kelahiran kedua, nggak bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Nah, yang satu udah di akhir tuh harus kalau mau breeding kan banyakkan anak karena kambing ini kan lahirin bisa lebih dari satu. Nah, kami kalau yang anakan satu, yang kedua kali cepat di akhir dijual. Nah, itu kan perlu disiplin recording gitu. Untuk saya lebih kompleks lagi perah itu. Harus breeding, harus nanti keluar anakan, mana yang indukan yang susunya banyak, yang susunya enggak kan langsung, oh ini buat breeding buat pedaging. Kalau yang susunya gede, oh buat susu perah.
Terus jantan mau gimana? Nah, ini manajemen cash flow. Jantan dan perah cost buat kita. Gimana caranya kita berpartner sama tadi peternak penggemukan. Nah, dibeli sama penggemukan tuh yang jantan-jantan digedein, dijual ban, misalkan gitu. Kalau saya jualan bibit, khusus. Jadi betinaan saya banyakin. Nanti saya pilihin yang afkir-afkir, eh, dijual sebagai pedaging gitu. Atau dijual sebagai bibit. Makanya karena apa namanya nanti harus dicatat juga nih ayah ibunya siapa gitu. Manajemen recording peternakan itu nanti apa tidak boleh ada terjadi incest atau apa istilahnya tuh, ayah ngawinin anaknya nggak boleh, ngawinin cucunya tuh nggak boleh sampai itunya tuh dicatat di saya tuh. Jadi kalau main ke farm saya nanti kapan-kapan Kang Ogi main ada tulisan-tulisannya tuh di tiap kandang tuh, oh siapa, terus nama juga ada penamaan khusus jadi biar ketahuan oh itu bapaknya siapa, jenisnya berapa, terus darahnya itu ada darah murni, ada darah crossingan itu ada 50%, 75%, 87,5%, 92%, 95% itu bisa kecatat sama kita itu. Karena saya breeder untuk perah yang mana saya bertanggung jawab untuk mengeluarkan apa kambing bibit yang jelas darah asal usulnya dan juga saya apa namanya bertanggung jawab untuk menghasilkan susu yang berkualitas untuk customer saya gitu. Jadi manajemen itu penting. Nah ini yang mungkin perlu diterapkan di para peternak tradisional gitu. Jadi kenapa para peternak itu apa istilahnya tuh skalanya nggak bisa membesar karena tadi mungkin keterbatasan kapital bisa, yang kedua keterbatasan tadi recording tadi sehingga apa misalkan bapak anak ngawin anaknya atau makin lama makin kecil makin jelek gitu tuh hasilnya. Jadi ya cuma beranak begitu saja gitu. Bisa dimakan ya bisa tetap daging ya kan ya, tapi kan hasilnya mungkin susunya nggak akan banyak gitu. Atau misalkan anakannya segitu-segitu aja gitu. Seperti itu. Ya, Ya itu ada. betul menarik banget Kang. Tadi menjawab banget ya, karena tadi niat ilmunya mungkin tadi ya, yang syarat pertama itu. Karena Ya, mungkin banyak yang masuk di bisnis ini tuh kurang niat ilmunya ya, belum ini oh, gitu maksimal. Nah, yang saya menarik juga tadi eh, manajemen tadi, yang soal bahkan di record itu kan ya. Nah, kalau bicara eh, apa eh, yang paling sering apa ya bisa dibilang kegagalan peternak itu oh. eh, di area manajemen tuh eh, karena apa tadi eh, sebetulnya bukan Iya, ngejualnya gitu Kang ya, tapi di internal manajemennya gitu. Untuk jualnya sih sebetulnya marketnya ada aja yang absorb ada, gitu kan. ada. Hmm. Yang penting niat kan. Pada saat kita mau masuk ke industri peternakan, niat tadi harus sabar. Kayak inilah, ini filosofinya kayak pohon bambu. Bambu ditanam itu 4 tahun pertamanya itu tidak akan menjulang tinggi. 4-5 tahun itu ke akar dulu. Nanti setelah itu baru menjulang tinggi ke atas. Sama, peternak itu mirip itulah filosofinya. Apa? Kita harus sabar. Dia tadi ya, recording jelas. Terus beranak kan, kita mungkin beranak kan perlu waktu. Dulu saya mulai dari 42, terus bertambah kok bisa sekarang sampai 500 lebih. Itu karena saya pakai harus sabar. Lahiran, oke, potong, jual, setengah, jantanan dijualin, tukar betina, setengah buat jadi uang. Jadi harus mau berkorban untuk menumbuhkan akarnya dulu gitu. Nah sekarang udah indukan misalkan 200, 300, web sekali lahiran, setahun bisa lahiran 270 ekor, setahun gitu. Ya kan webnya misalkan anggaplah indukan misalkan 100 lah sekarang wave-nya.
kali 1,5 udah 150 tuh anakannya tuh. Setengah dijual, buat operasional setengah, tindanya tahan. Udah nambah tuh, kali 1,5 aja anakannya untuk awal. Berkali lagi gitu. Kambing itu benar-benar hewan yang diberkahi itu benar itu. Cepat. Saya pernah 18 bulan Juni kemarin tuh 18 ekor 333 loh lahiran. Perut tuh gitu. Nah, nah, memang kondisi, nah ini teris paribus ya. Kalau kondisi sekarang kan kondisinya memang bisnis apapun lagi susah ya. Tapi kalau normal, itu benar kata Akang itu menggiurkan. Makanya kan Nabi itu bersabda kan di saat nanti gua ada goro-goro lah di dunia ini ya. Hal terbaik bagi seorang muslim adalah ternak, hewan ternak, kambing atau domba itu. Kan udah jadi apa kalau di muslim kan seperti kayak nubuat ya. Domba Ya. tuh emang lahirannya cepet deh. Itu tuh satu, dua, tiga yang sehat sih sebenarnya dua lah ya. Terus satu, dua, tiga, empat gitu. Ya. Nah sebenarnya ada aja marketnya. Ya, nanti kita nge-manage, balik lagi ke manage nih. Mau dijualnya kapan? Kalau harga terbaik ya Lebaran Haji. Itu lebarannya para peternak. Gitu. Harga normal, misalkan kalau harga pasar kayak gini, kalau normal ya, misalkan bisa 70.000 sekilo, 75.000 sekilo, nanti pada saat hari Lebaran bisa 125.000 per kilo. Kan lebarannya peternak. Gitu. Nah, Kang Disi, Jadi, kalau kalau ini kan spesifik nih, peternak kambing perah ya, Kang Disi. Berarti kan apa produk utamanya itu berarti susu kambing gitu ya, Kang Disi hmm. ya. Nah itu biasanya dia kita pasarkannya kemana tuh Kang? Ke end customer atau mungkin ke B2B juga apa gimana Kang? Dulu saya, karena saya pensiun, pengen pensiun nyantai lah. Gitu ya. Nanti produksi jualan. Dulu B2B, saya paling enak tuh dulu B2B. Apalagi zaman COVID, wah dicari banget. Gitu. Ya. Eh, Dulu kan barang-barang kesehatan gila ya. B2B gitu. Tapi saya semakin menyadari bahwa saya dulu nggak mau B2C. Ya. Kita udah lama kan di Sampurna ya. Banyak banget yang harus diurusin gitu loh ya. Ya, kaitan dengan retail, kaitan dengan customer, tuh banyak banget ribet lah. Paling enak B2B. Zaman dulu, zaman COVID apalagi, pabrik itu berani nyimpan duit dulu ke kita. Jadi kayak kita utang nyetor susu gitu loh. Saya kirim ke Jawa tuh tiap minggu tuh ribuan liter. Ya. B2B gitu. Nah, tapi Jadi, sejalan dengan waktu, hmm. nggak bisa lagi. Kita sudah mulai ke B2C gitu. Udah mulai. Jadi prinsipnya adalah kalau mau bisnis di dunia peternakan atau agribisnis, eh, kita bisa main dua di hulu, kayak saya di hulu, dan juga hilir, nggak ada masalah. Teman-teman terkait agribisnis, hulu dan hilir. Bahkan bisa kalau misalkan ada dana, hulu tetap ada, tapi sebagai justifikasi. Contoh misalkan Kang Ogi, wah saya tertarik nih bisnis kambing perah. Oke, nggak apa-apa. Tinggal nanya ke Kang Ogi, mau industri atau mau hobi? Mau menikmati masa pensiun? Nah, saya mau menikmati masa pensiun kan. Oke, udah hobi aja. Punya kambing yang bagus, cukupnya, perah, oke. Tapi misalkan konsumennya banyak, tinggal phone a friend. Phone saya aja, saya supply ke Kang Ogi. Jadi Kang Ogi kan peternak kambing perah. Menikmati masa pensiunnya, punya kafe, hilirisasi aja. Punya warung satenya, punya tempat main, ada customer apa datang main, anaknya ngasih makan kambing apa, susu sedia banyak. Yang repot bentar nih apa repot ngatur operasional pemerahan susu siapa? Rizky aja gitu. Nah, itu salah satu bisnis model revenue stream yang bisa saya tawarkan ke teman-teman yang mau ya menghadapi masa pensiun.
Ya, ya, ini yang menarik nih Kang. Jadi sebetulnya Pusaka Farm juga menyediakan ada bisnis modelnya nih ya. Kayak Iya. apa misalnya, itu gimana Kang? Misalnya skemanya apa? Misalnya saya datang dengan Kang, ini saya cuma ada modal sekian, misalkan tanpa tanah, apa gimana tuh Kang? Ininya apa namanya? Skemanya tuh gimana Kang? Oh Kang, saya mau pensiun, saya udah punya tanah nih, sekian banyak. Oke, kita kan bisa berdiskusi. Oh, mau industri atau mau menikmati? Saya bilang industri, oh berarti kayak mirip saya, nggak apa-apa. Saya ajarin kan gitu. Udah level ke skala industri kan, ada persiapannya. Saya pengen lebih ke hilirisasinya, tapi saya juga pengen disebut sebagai peternak. Masa aku seneng beternak nih buat healingku gitu. Ya nanti akan aku ceritakan itu sekian banyak. Nanti kan akan menghasilkan susu juga, nanti akan menghasilkan anakan juga bisa dijual, tapi dengan kompleksitas yang tidak serumit kompleks saya. Kalau industri bisa menikmati uang yang ada dipakai buat hilirisasi, buat mempromosikan susunya mungkin, satenya, kafenya apa, lebih ke aktivitas eh, misalnya customer engagement-nya bisa. Itu skala, akan bicara skala. Spektrumnya kan gitu. Mau gimana nih? Mau hilirisasi lebih kental atau mau hulunya nih lebih kental? Bisa. Gitu. Nanti kan kita tinggal ngobrol. Bisa model gitu. Atau pas saya mau industri, oke. Mau apa? B2B atau apa? Oke. Oke, saya mau bikin pabriknya deh, Kang. Ada gitu. Oke, siap kita supply. Ada yang begitu juga. Ini Kang Rizky jadi kayak semacam konsultan juga nih jatuhnya gitu kan. Ya teman ngobrol lah, sosial teman Yang ngobrol lah. bisa jadi bisnis lah ibaratnya atau Ya, hobi tadi ya. betul. Nah, Kang ini yang menarik juga adalah tadi Kang Rizky bilang kan memang tahun ini it's a really tough for business gitu ya Ya, untuk semua sektor kayaknya. Saya juga ngelihat kalau dulu waktu COVID itu ada beberapa sektor yang bagus gitu ya kan. Healthcare pasti naik, financial service juga naik. Termasuk juga tadi kan saya juga sempat menikmati juga apa era COVID apa namanya produk itu banyak dicari lah gitu ya. ya. Nah, sekarang ini kan semua sektor kena nih Kang. Nah, kalau dari Kang Si sendiri yang kan sudah sebetulnya udah strong nih, Pusaka Farm sudah strong, mungkin lebih resilient. Nah, apa sih mitigasi yang mungkin bisa di-share oleh Kang Rizky ya untuk teman-teman yang misalnya oh takut nih mau nyoba sebenarnya tertarik tapi takut nyoba karena tadi takut nggak resilient menghadapi paceklik tadi lah mungkin seperti yang Ya. kita alami di 2025. Nah ini Kang Rizky insight-nya seperti apa? Eh, kita harus punya cadangan operasional itu. Yang kedua, hilirisasi harus dibangun dari awal. Hilirisasi yang oriented ke customer, gitu. Customer user, bukan B2B ya, yang user langsung. Semua bisnis apapun, saya sih hilirisasi itu penting lah sekarang. Gitu. Tapi dia tidak akan ada artinya pada saat permintaan tinggi, dia nggak punya supply yang apa konsisten. Jadi artinya dia tetap harus membangun jaringan sama hulu. Nah, kenapa pengalaman waktu COVID, sebesar apapun pasar Anda, tapi kalau supply-nya nggak ada, ini boncos di biaya marketing. Biaya marketing udah edan-edanan, permintaan tinggi loh kan itu ya. Tapi yuk nggak akan jadi uang karena nggak punya barang gitu. Tapi kita punya banyak barang jago diproduksi. Petani peternak Indonesia ini jago produksi sebenarnya, tapi nggak gampang jualannya. Nah, apa berarti hilirisasinya harus jago gitu. Dan kita harus bisa main di mana kan gitu nih, harus pinternya. Makanya saya sarankan tadi, oke, mau skala apa nih teman-teman mulainya? Tadi yang skala lebih kental ke hilirnya atau kental ke hulunya, seperti itu. Nah, saya saranin seperti itu. Tiap bisnis apapun lah, bisa sih, bukan hanya sekedar pertanian peternakan lah, ya gitu. Eh, Betul. dengan saya sih Kang, seperti itu ya. ya. Kalau eh, itu saya mau bahas sedikit produk gitu ya. Ini kaitannya dengan tadi hilirisasi. Hmm. Ini spesifik di susu kambing ya.
Kang Rizky. Itu dia produk kan ada eh, kan khas diperah gitu ya, dapat susu. Nah, ini eh, kan produknya pasti yang bisa siap konsumsi gitu ya. Nah, itu dia apa sih? Kayak susu sapi kan, kalau susu sapi ada pasteurisasi segala macam. Kalau susu Ya, kambing itu gimana sih, Kang? susu kambing sama susu sapi, kelebihan susu kambing itu bisa dibekukan. Oh, Eh, nah ini uniknya karena memang konsumsi susu kambing itu memang lebih banyak saat ini itu lebih banyak buat obat. Orang tuh nyari kalau ada masalah di kesehatan gitu. Saat ini ya, menurut saya sih nggak ada masalah lah. Saat ini seperti itu ya kita nggak apa-apa edukasi sebagai herbal, gitu ya nggak ada masalah. Jadi belum ke lifestyle kayak apa namanya susu sapi, ya. Karena trennya kan seperti itu ya. Sekarang kan susu sapi dulu premium, barang premium, kemudian jadi barang kebutuhan untuk apa pemenuhan gizi. Sekarang udah ke lifestyle, udah bergeser ke arah situ. Bagus, nggak ada masalah. Orang Indonesia sudah mulai mau menikmati susu sapi. Baru masuk tahun berapa ya? Tahun 60 aja tingkat konsumsi susu Indonesia masih rendah kok. Gitu, ya, tahun 60-an itu ya. Kan udah mulai tinggi nih. Nah, susu kami muncul karena memang secara quality lebih banding susu sapi. Dia proteinnya tuh lebih kecil, molekul proteinnya, jadi sehingga mudah diserap tubuh. Tinggi kalsium, kemudian juga apa istilahnya kenapa jadi obat itu karena mudah diserap tubuh itu jadi membantu metabolisme penyembuhan itu lebih cepat jadinya lebih ke situ sebenarnya terus ada kaliumnya ada kalsiumnya itu kan bagus juga buat tulang gitu ya buat yang apa kalau buat ibu-ibu kan sebenarnya waktu dia hamil tuh kan banyak kesedot ya kalsium itu sama bayinya ya baru berasa tuh setelah tua nanti loh itu kropos gitu tulang tuh radang sendi gitu itu wanita itu pada saat hamil tuh harus banyak minum susu, susu kambing, karena tinggi kalsiumnya. Eh, Kemudian juga kalau buat tumbuh kembang anak, karena yang mendekati ASI itu susu kambing. Nah kalau di Cina itu sekarang, sempat mungkin 3 tahun lalu ya, jadi China itu ngeborong impor kambing sanen dari Australia. Kita ambil kesulitan bibit waktu itu. Jadi China itu sekarang lagi bikin pabrik kambing, apa pabrik susu formula dari susu kambing untuk bayi di China tuh. Dan kalau di Mediterranean, di ya orang Israel, orang Itali, orang Mediterranean sana ya, itu minumnya susu kambing, keju kambing loh. Mereka susu sapi di mana dijual keluar. Ya, nah itu sebenarnya susu kambing itu nutrisinya tinggi banget gitu. Tapi memang iya. kelemahannya kan produksinya sedikit. Proteinnya kan cuma 2. Kalau sapi kan 4. Jadi sehari itu bisa dapat 2,5 sampai 3 liter tuh per ekor udah luar biasa. Jadi Makanya kan harga iya. lebih mahal dibanding susu sapi gitu. Karena scalingnya itu costnya lebih tinggi gitu Iya, misalnya. Oh, betul. makanya dia lebih pricing. Tapi memang secara nutrisi saya tadi sambil nyontek juga nih di AI, memang dari eh, mineralnya memang lebih tinggi ya. Oh, Ya, dan tadi betul lebih lebih mudah untuk di digest. Nah, ini juga saya sebetulnya terus terang baru tahu juga. Nah, kan kalau turunannya nih ya, dari si susu sapi susu kambing, dia bisa dibuat jadi keju juga sama kayak sapi apa gimana kan? bisa. Keju kambing, Hmm. terus yogurt gitu. Cuma kan memang tingkat konsumsi keju di Indonesia kan belum tinggi ya. Orang Indonesia kan sama bule bedanya kita tuh lebih milih terasi kan buat sambal. Lebih milih keju seperti terasinya gitu loh. Gak lengkap hidup dia tanpa keju tanpa susu tuh gak lengkap hidup dia gitu. Kalau misalkan kita keluar negeri makan atau orang bule datang ke sini, keju itu kan bagian dari hidup dia. Susu kan bagian dari hidup kita. Orang Indonesia baru makan apa sih?
cheddar cheese ya itu kan bukan susu, bukan keju asli kan sebenarnya kan itu ya. Ada campuran sawitnya, apanya segala tuh yang buat burger itu kan. Orang Indonesia kan makan keju pada saat dibikin ya cheddar cheese kan gitu ya. Terus apa namanya, martabak. Nah, itu kan ya baru kan menikmati kejunya seperti itu. Nggak apa-apa itu, artinya udah mulai masuk lah, kenal keju, cara mengkonsumsi keju. Tapi memang baru sapi yang sudah cukup banyak diterima. Tapi untuk di market orang-orang Eropa atau apa, saya banyak supply juga ke teman saya yang bikin keju. Nanti dikasih rasa, dia ada rasa cabai, nanti dikasih dia rasa bawang apa daun, paprika, apa dia dicampur sama dia. Atau kadang bikin keju originalnya nanti dimakan sama kismis gitu atau apa, sama korma. Oh cobain deh kan keju kambing campur sama korma, itu nikmat banget. Tapi memang belum umum karena memang pasarnya itu masih niche untuk apa, bule. Jadi kalau susu kambing untuk herbal itu udah banyak gitu. Jadi misalkan ada yang sakit pernafasan, itu banyak yang jadi pembeli kita gitu ya. Bahkan ada yang jangan dipasteurisasi, yang masih raw, banyak ada yang gitu. Jadi kalau banyak yang raw, biasanya selalu datang ke farm langsung pagi-pagi udah datang, pengen yang cair, pengen yang beku. Tapi kalau beku pun nggak apa-apa buat kirim keluar kota. Tapi umumnya sih yang saya udah dipasteurisasi kalau untuk konsumen langsung ya. Eh, dan kelebihan susu kambing itu bisa dibekukan. Jadi saya kalau kirim ke pabrikan itu saya literan itu diplastikin 1 literan. Kalau susu sapi nggak bisa dibekukan, langsung rusak. Kita langsung ada freezer cepat, pembeku cepat, masuk ke freezer storage. Jadi kumpulin dulu sama saya, misalkan sekitar seminggu, baru masukin, kirim pakai mobil carry saya, truk dari customer saya, masukin ke styrofoam, kirim 1.000 liter, 2.000 liter. Gitu. Jadi bisa kuat 3 hari 2 malam sampai di sana nanti dicairkan, biasanya dibubukkan. Banyaknya sekarang kan susu kambing bubuk ya. Banyak. Saat ini. Nah, memang kelemahannya saat ini, kita kemarin udah mau bikin yang susu ready to drink, kayak ultra kayak apa. Problemnya adalah di produksi. Karena produksi yang seperti itu, sekali batch produksi itu dia harus eh, 30.000 liter. Produksi susu kambing kan belum banyak gitu. Kalaupun mau dia misalkan saya ngumpulin sebulan baru diproduksi sekali. Jadi sehari itu 30.000 liter dia mengolah mesinnya. Jadi banyak di fixed cost-nya mungkin ya gitu ya. Ya, seperti itu buat mereka gitu kalau mengolah ready to drink susu kambing. Ya ngerti potensinya ada, cuman supply-nya satu, peternaknya scatter, dan produksinya belum sebanyak susu sapi. Sapi di Indonesia pun itu masih belum cukup loh. Masih kita impor bubuk loh dari luar negeri. Susu sapi di Indonesia itu cuma buat pencampur, pengencer, buat persyaratan Balai POM. Artinya, oh ada susu aslinya, tapi susu bubuk food grade ya, dari luar negeri yang lebih murah. Yang dari New Zealand, Australia diimpor, dicampur susu sama kita. Jadilah kayak susu yang kita minum saat ini. Coba nanti dilihat itu kandungannya. Nah, kalau saya jualan sekarang untuk yang ke customer langsungnya yang murni, yang saya peras tanpa campuran apapun. Awalnya dulu saya pakai sirup atau apa, tapi nggak udah. Saya fokus murni supaya memang banyak sekarang customer saya lebih ke jadi herbal, obat gitu. Nggak apa, saya sih di market obat dulu aja nggak ada masalah. Teman-teman, ayo dong mulai, kan saya juga aktif di asosiasi peternak kambing perah juga. Mulai dong ke lifestyle. Ya boleh, nggak apa-apa sok teman-teman yang mau arah ke sana. Karena perlu effort dan budget juga ya, mengarah ke lifestyle. Tapi menurut saya untuk penggarapan sebagai obat pun ini belum belum optimal kok, masih banyak ruang lah kita untuk hidup itu loh. Itu. Iya ya. Ini yang menarik tuh kan karena sebetulnya banyak orang nggak tahu produk
susu kambing ini sebetulnya jatuhnya kayak premium kan Kang sebetulnya. Premium, premium, susu Jatuhnya tuh premium. sebetulnya by nature dia premium karena scalingnya sulit, produksinya terbatas, supply terbatas gitu kan. Dan ya ini lebih banyak culture-culture di Eropa atau di Mediterania atau sedikit di Middle East gitu ya, Ya, yang Arab tuh. konsumsinya tinggi gitu kan. Ya, Kalau ngobrol sama teman-teman yang Arab kan mereka biasa susu kambing. biasa, Apalagi betul. senangnya murni mungkin Kang ya. Oh, murni, ya. Iya, jadi kalau kalau jualan di mungkin daerah Condet gitu mungkin lebih Ah, ya, cocok condet. gitu. Ya, Nah, condet, betul. kalau kalau tapi tadi akan bilang nggak apa-apa kita kita fokus dulu aja yang niche market ini yang bahkan segmentednya yang herbal atau yang sebagai obat gitu ya alami gitu. Nah sebetulnya sekarang gimana Kang? Kalau Pusaka Farm sendiri dia market artinya dari yang produk yang kita punya nih berapa persen yang B2C sama yang B2B-nya nih sekarang posisi 2025 kurang lebih. Dulu 100% B2B ya. Dulu. Nggak cukup saya jualan customer. Ya, ya 10% lah customer yang ke farm gitu. Saya belum buka line market atau apa. Sekarang B2C-nya lebih dominan sekarang saya. Saya dikatakan sekarang mungkin eh, 70%. Enggak deh. Udah 50-50 lah. 50-50 lah. Karena kan saya B2B kan sekarang ke reseller ya. Ya, B2B reseller lah. Ini kan dulu pabrik. Sekarang saya reseller. Eh, banyak jadi kayak maklon saya gitu. Banyak juga. Saya membuka, kalau misalkan teman-teman ada yang tertarik mau bisnis, mau mulai awal nih Kang, aku nggak berternak dulu gitu ya, tapi aku mau coba pasar Jabodetabek nih banyak potensi, aku mau apa cobain lebih ke produk di end usernya susu kambingnya nggak ada masalah. Jadi bisa ada bisnis model seperti itu gitu. Apa namanya? Karena potensinya gede banget untuk herbal ini gitu, untuk apa susu kambing ini. Karena ya obat aja dicari ya sebenarnya, obat itu dicari. Jadi potensinya adalah sebagai peternak ya, nanti bisa jualan bibit dan jualan susu ataupun jualan kayak entertainment gitu ya, family entertainment gitu. Kemudian atau mau jadi reseller susu, atau memang mau jadi peternak industri gitu ya, itu terbuka banget gitu. Nah, jadi bayangan saya sih kalau saat ini dengan tekanan kondisi kayak ini ya apa istilahnya buat teman-teman ya yang mumpung masih kuat ya, saran saya sih tetap menjalani eh, proses sebagai profesional, tapi harus sudah mulai punya backup plan buat persiapan pensiun nanti. Nggak perlu misalkan langsung loncat langsung, jadi mungkin saya termasuk nekat ya, langsung loncat 100%. Saya mungkin orangnya nggak bisa multitasking, nggak bukti apa dimensi gitu kali ya, karena harus total gitu. Tapi kalau ada yang bisa, mulailah sekarang. Kita mulai dari hobi, oh beternak sebagai hobi dulu, misalkan. Atau hilirisasi sebagai hobi dulu. Mulai nih gua orangnya orang misalkan pekerja dan bukan orang sales, main deh jualan dulu, belajar dulu, supaya jangan terlalu kaget. Oh, gua nggak ada waktu, bikinlah tim penjualan. Kan pasti ada budget dong, tim penjualan. Barang apapun ya. Ya mudah-mudahan misalkan kalau bisa susu, saya siap support. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, mulai latihan. Karena apa? Masa pensiun itu akan pasti datangnya. Dan yang namanya post power syndrome itu ada ya saya pernah ngalamin. Itu perlu persiapan loh. Kalau kaget, shock, wih. Jadi misalkan kalau ada yang nanti yang tertarik beternak atau di dunia agribisnis atau apa, nggak apa-apa main ke farm.
ke tempat saya ngobrol, kita reunian, ngobrol, diskusi, main-main, ngajak anak, ngedotin nanti kambing atau apa, ngasih makan kambing. Karena apa namanya, mungkin bisa membuka pandangan teman-teman tentang agribisnis, atau mungkin masa persiapan pensiun nanti depan. Kita udah mulai mendekati, ada beberapa yang sudah mulai masuk masa 50 loh. Untuk ke 55 tuh tinggal 5 tahun lagi. Ya. Kalau masih ada di usia 40, wah, persiapan cukup. Mumpuni karir udah lagi top-topnya, punya mulai merintis, nggak ada salahnya. Kalau yang di bawah 40, fokus aja dulu lah ke karir lah. Gitu. Dulu karir, tapi jangan lupa nabung. Oke, Kang Rizky, ini saya mau tadi ada titipan pertanyaan ya eh, dari Kang Iwan nih sebetulnya. Tadi eh, ini mungkin sedikit sudah terjawab, tapi ini kita mau coba bahas lagi ya lebih lebih detail gitu kan. Kalau kalau bicara industri di agribisnis gitu ya, farming, Ya. peternakan, pertanian juga ya, itu kan sebetulnya banyak startupnya yang Hmm. pas era sebelum COVID ya, terutama kan startup banyak dan akhirnya tuh bertumbangan kan gitu Ya. ya. Yang kita nggak habis pikir kan mungkin dari sisi tadi kan kalau dari penjelasan Kang Isi kan ya itu marketnya selalu ada, apalagi ini bisnis yang apa konsumsi gitu ya. Harga komoditasnya juga meningkat terus gitu ya, mau mau kambing, sapi, ikan juga gitu, termasuk juga untuk apa tanaman pangan lainnya gitu. Nah, kalau dari sudut pandang Kang Siki ngelihatnya apa sih sebetulnya penyebab kenapa startup-startup di bisnis ini tuh ya akhirnya malah jadi nggak jalan atau bahkan gulung tikar dan bermasalah gitu ya. Menurut Kang Rizky sebetulnya isunya apa sih? Eh, Mungkin masih ingat tadi apa yang saya ungkapkan. Kuat di hilir, tapi nggak punya kuat supply, nothing juga. Tapi kuat di produksi, nggak bisa jualan juga, nothing juga. Gitu. Nah, ini harus bisa membalanskan itu. Ini startup itu harus bisa seperti itu. Yang kedua, jangan over promise. Ya, karena kan banyak kejadian mulai awal bagus secara secara apa namanya, bagus di bisnis model, tapi pada saat prakteknya nggak jalan karena kenyataannya berbeda. Bagus on paper Bagus aja gitu ya Kang. bagus on paper, bagus di bisnis model, over promise ke investor. Banyaknya di situ. Dan bagusnya pada saat di prakteknya itu terlalu banyak bakar uangnya. Karena ada nilai-nilai tradisional, praktek-praktek bisnis tradisional di lapangan itu yang tidak mudah dipecahkan. Pertanian peternakan itu high capital loh sebenarnya. Dan pada saat high capital itu butuh adalah pendana dan pelaku petani atau peternakannya. Jadi sistem kayak ijon, tengkulak itu memang tradisional mengakar. Itu karena pada dasarnya saling membutuhkan. Pengijon atau tengkulak itu ngemodalin buat operasional harian, buat hidup harian petani, peternak mungkin. Dan dia jual kemana lagi? Ya kan dia yang jelas mau beli, mau berapapun harganya. Nah, seberapa kuat misalkan startup-startup ini menggantikan peran penghijauan dan peternak. Pertama dari segi loyalitas supply, yang kedua dari keberanian harga, berani lawan harganya. Kan nggak bisa hanya sekedar menekan harga jadi lebih murah, bisa gajiin jualan. Berani nggak nyerap pada saat harga lagi pasar lagi sepi atau lagi rame. Karena uniknya customer Indonesia itu selalu mengkonsumsi barang fresh karena kita hidup di dua musim. Kang Ogi pasti pengennya kan cabai yang cepat dibanding sambal ABC. Yang apa istilahnya kalengan lah, makanan kalengan coba. Lebih seneng ikan tude bakar atau sarden?
Orang Indonesia akan lebih senang yang fresh. Itu kelebihan dan kelemahan. Kelemahan buat para petani atau peternak. Kalau di luar negeri, karena punya 4 musim, dia udah terbiasa makan kalengan. Jadi, kondisi apapun panen banyak sedikit akan selalu diserap karena selalu diolah. Di Indonesia kan fresh. Kan kasihan. Panen raya harga turun. Panen paceklik, panen harga naik, malah untung. Itu. Itu dilema dari eh, pelaku industri agrobisnis lah. Seperti itu. Nah, jadi tadi yang seperti startup-startup itu kan banyak menjanjikan bisa memotong kompas proses itu ya dari produksi langsung ke customer langsung. Nah, selama dia bisa banyak itu ya tadi ya, bisa menjamin ketersediaan pasokan, pada saat sepi dia tetap mengambil, pada saat rame dia bisa punya, karena itu perang harga loh. Sama tengkulak berani adu harga nggak pada saat lagi rame? Gitu. Se-fleksibel apa startup? Gimana? Belum lagi tekanan harus profit nih dari investor. Ah, itulah. Jadi banyak yang gulung tikar tuh di situ. Yang saya amati ya. Jadi supply chain nggak gampang. Jadi kalau mau eh, hilirisasinya rapikan, beli aja dulu lah sekarang. Jadi startup yang memastikan bisa ngejualin deh dulu bertahap gitu. Ya, ya, ini sangat menarik karena memang tadi orang punya pandangan tengkulak itu istilahnya yang Ah, mengacaukan ya. Tapi sebetulnya tengkulak itu kan punya apa ya? Ada tadi loyalitas ya. Jadi ini eh, banget nih, nyambung banget karena yang saya dengar justru dari teman-teman yang orang tuanya juga petani misalkan gitu. Tengkulak tuh bisa kayak meminjamkan uang untuk hmm, si petani itu mau hajatan. Nanti bayarnya ya, pas pada saat panen itu kan luar biasa ya. Itu hal yang ibaratnya institusi keuangan atau startup itu nggak ya, nggak itu hal yang nggak terjamah gitu ya. Dari itu. Tapi ini insight-nya bagus bagus banget, menarik sekali Kang Rizky. Kita nih sebenarnya waktunya udah habis. Kang Rizky boleh nggak oke, ini hmm, terima kasih banget nih Kang Rizky. Semoga kita ini sebetulnya juga punya punya eh, apa program IKFEP juga yang namanya IKFEP berbagi ya. Dia ya, konsepnya seperti ini tapi lebih ke apa? Lebih ke teknikal lah gitu. Jadi ada eh, ya, memberikan paparan dan ini mungkin nanti kita bisa explore di masa depan nanti boleh, Nancy bisa jelasin bisnis model sekaligus juga menawarkan skema-skema kerjasama yang pusaka ya, tawarkan gitu ya. Nanti kita ya, insya Allah kita coba jalanin gitu. Nah, terakhir nih Kang, kalau boleh ya, izin eh, message nih. Ini kan kita nah, record nanti semoga bisa ditonton juga oleh teman-teman calon alumni ya, mahasiswa-mahasiswi kita nih. ya, Nah, ada ini boleh minta apa pesan-pesannya mungkin untuk teman-teman yang terutama yang mungkin setelah lulus tuh saya udah nggak mau corporate, mau langsung nyemplung aja kayak Kang Rizky nih gitu. Nah itu satu. Yang kedua adalah tadi message buat teman-teman alumni tadi ada Kang Samit tuh yang sebetulnya ini Kang Samit beberapa kali ngontak saya, aduh gue ngapain ya, nah, bosen nih gitu. Kadang nah. pengen gitu. Itu dua message itu Kang, boleh Kang? Punten. Mungkin gini, dari sisi kejar cita-citamu, ya, dan nikmati perjuangannya. Tuh. Itu penting. Kenapa? Karena kita nggak tahu cita-cita kita tuh apa nih. Kita berkarir tuh karena keterpaksaan kan begini. Oh, saat ini belum ada modal gitu ya. Tapi kita dapat uang dulu. Sebenarnya cita-cita kita sebenarnya punya usaha gitu. Gak ada masalah. Itu kan masalah waktu aja. Tapi tetap cita-citamu itu harus kamu kejar gitu ya. Masalah time frame aja. Pada saat kamu siap, kamu harus kerja. Tapi pada saat masuk situ, ya harus dinikmati. Pada saat berusaha ya, roller coasternya harus dinikmati. Gitu. Kalau sekarang misalkan, wah aku pengen di corporate tuh nggak ada masalah, kejar cita-citamu di corporate. Nikmatin perjuangannya gitu. Ini sih seperti itu ya dari saya.
apa namanya, ya mudah-mudahan sedikit banyak saya berikan gambaran buat adik-adik, artinya eh, apa istilahnya kita bisa berkarir dimanapun, ya nikmati apa kehidupan kita, baik sebagai profesional atau wirausahawan, eh, apa istilahnya kita bisa berkontribusi dengan ilmu kita ya di ekonomi gitu ya, dan itu akan tereksplor sendiri sih nanti pada saat kita berinteraksi dunia profesional dunia kita atau dunia yang nanti ingin kita geluti lah gitu. Lagi ada lagi Ogi. Ya, itu. Terima kasih Kang Rizky sekali lagi atas kesediaannya menjadi guest di kegiatan event kita ya, talk show di Cafe Bercerita dari Cafe Unpad. Semoga sukses terus, Pusaka Farm semakin besar, semakin menginspirasi. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita dikasih kesempatan juga untuk berkolaborasi lebih lanjut, eh, spesifik nanti di ini larinya ke bisnis peternakan kambing perah. Semoga nanti Kang Rizky juga bisa menyempatkan dan nanti di apa di audiens yang lebih spesifik gitu ya, untuk teman-teman yang tertarik untuk berbisnis di peternakan kambing secara umum. Sekali lagi terima kasih Kang Rizky. Semoga sukses, Ya, sukses terus, sehat-sehat, keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih amin, amin. untuk IKF bercerita hari ini. Kami akhiri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Ya, Ditunggu nanti kunjungannya ke Pusaka Farm ya. siap. Di Nanti Sumedang. kita put itu ya, Kang Rizky minta Oke, info ininya. Nanti kita put di apa Instagram sama di YouTube-nya. oke, Ya, makasih Kang Rizky. Mari, oke. Assalamualaikum. Salam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.